Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ponti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang absen online dengan menggunakan Google Form. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita akan membahas langkah-langkah membuat absen online. Sebenarnya banyak cara untuk membuat absen online itu, tetapi dalam hal ini kita akan mencoba memanfaatkan fasilitas Google Drive, yaitu Google Form. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah membuka browser kita. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, kita langsung ketikkan alamatnya, yaitu drive.google.com. Kemudian kita enter. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita langsung klik baru, atau kalau di setelan bahasa Inggrisnya new gitu. Kita klik di sini, kemudian kita pilih lainnya, kemudian kita cari Google Formulir di situ. Nah, nanti akan terbuka tab baru yang tampilannya adalah seperti ini. Nah, bagian ini, formulir tanpa judul ini kita rubah dulu. Kita rubah menjadi absensi. Kemudian kita klik di bagian bawah, di bagian ini yang tulisannya juga sama, masih formulir tanpa judul, kita klik. Maka setelah kita klik, dia akan mengikuti bagian yang di atasnya. Kemudian di bagian bawah absensi ini ada tulisan deskripsi formulir. Nah, itu silahkan teman-teman isikan deskripsinya seperti apa. Contohnya di sini silahkan isi absensi online ini dengan benar. Contohnya seperti itu. Nah, ini bebas sih sebenarnya, mau diisi apa saja bebas, tapi yang memperjelas bagaimana cara-cara atau buat apa absensi itu dibuat kayak gitu. Lanjutkan ke pertanyaan ini, pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan tanpa itu kita klik saja ya, pertanyaan tanpa judul itu kita klik saja, kita tuliskan nomor absen di situ. Alasannya kenapa kok saya memilih nomor absen itu pertanyaan yang pertama, ya karena biasanya kalau di absen secara fisik, nomor absen itu berada di kolom paling awal atau paling kiri. Kemudian untuk versi jawabannya itu adalah jawaban singkat. Kemudian di bagian sininya itu validasi respon, ditambahkan itu kalau perlu ada validasi kita isikan, tapi kalau enggak perlu kita hapus saja. Nomor absen kayaknya enggak perlu, kita langsung lanjutkan ke langkah-langkah yang berikutnya. Nah, di bagian ini wajib diisi, itu harus kita aktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua siswa itu mengisi nomor absen masing-masing. Kalau tidak mengisi nomor absen, ya tentunya dia nanti tidak akan bisa melanjutkan atau tidak bisa mengisi absennya. Ini pertanyaan yang pertama sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu biasanya adalah tentang kelas. Nah, kelas di sini ya kita isikan. Kelas itu ya mungkin teman-teman bisa bebas, kalau kelasnya itu jumlahnya cuma sedikit, itu bisa menggunakan pilihan ganda atau bisa menggunakan drop down kayak gitu. Kalau pilihan ganda contohnya seperti ini, kelas contohnya kelas 11 MM1, kemudian kita klik bawahnya 11 MM2, kemudian 11 MM3 dan seterusnya. Itu kalau jumlah kelasnya cuman di bawah 5 kelas. Tetapi kalau jumlah kelasnya itu antara
lebih dari 5 tetapi di bawah 10, ini pun juga tidak efektif, nanti akan panjang ke bawah seperti itu. Nah, caranya kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan memilih drop down. Drop down ini kita isikan kelasnya apa saja, 11 mm2, 11 mm3 dan seterusnya sampai nanti 11 mm10, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi ini juga akan menimbulkan, terkadang ya, akan menimbulkan kesalahan. Biasanya anak-anak itu kan tidak begitu teliti, yang tadinya pengennya itu dia memencetnya mm1, dia memencet mm2, kan tanpa dia sadari absensi yang dia kirimkan itu salah, kayak gitu. Nah, jadi kalau kelas jumlahnya banyak, saya sarankan pilihan jawabannya itu tetap jawaban singkat, biar nanti si anak tersebut mengisinya itu dengan cara mengetik secara manual. Apalagi tadi untuk mengantisipasi yang drop down tadi, apabila siswa-siswi kita menggunakan handphone, tentunya ukurannya kan sangat kecil, itu sangat berisiko terjadinya sebuah kesalahan. Oke, untuk bagian wajib diisi pun juga harus kita aktifkan, tujuannya sama dengan absensi agar semua siswa juga mengisi kelas masing-masing. Berikutnya, kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita tuliskan nama siswa. Nah, nama siswa ini pilihan jawabannya adalah jawaban singkat, wajib diisinya pun juga harus kita aktifkan. Berikutnya, ini yang paling penting, kita akan mengetahui kehadiran siswa. Kehadiran siswa ini tentunya cuman ada hadir, dan mungkin yang kedua adalah izin. Kalau tidak hadir, mungkin tidak perlu dimasukkan di sini. Kenapa? Ya anaknya aja nggak hadir, kenapa kita kasih pilihan tidak hadir, seperti itu. Ini wajib kita isi juga. Tetapi ada perbedaan dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebagai contoh, kalau hadir yang dipilih, nanti si siswa itu langsung bisa mengirim absensinya. Tetapi kalau izinnya itu apa? Kayak gitu. Izinnya itu apa? Apakah dia sakit, atau ada keperluan, tidak punya kuota dan lain segala macamnya. Makanya kita di sini kita tambahkan dulu di bagian ini, tambahkan bagian ya istilahnya. Ini cuma ada satu, kalau kita sebelum kita tambahkan bagian itu cuma ada absensi saja, di bawahnya kosong. Tapi kita tambahkan di sini, tambahkan bagian. Itu ada bagian 2 dari 2. Kalau kita kembali lagi ke atas, itu ada bagian 1 dari 2. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke tadi keterangan izinnya itu apa, kita edit dulu di bagian sini. Bagian tanpa judul itu kita ganti keterangan izin. Nah, keterangannya ngapain saja? Kayak gitu. Oke. Dari sini kita kembali lagi ke kehadiran siswa tadi, kita klik di sini, kita klik di bagian segitiga ini. Kita klik di titik 3 di sebelah kanan wajib diisi. Itu ada tulisan buka bagian berdasarkan jawaban. Itu ada pilihan. Kalau dia memilih hadir, kita bisa pilih kirim formulir. Tapi kalau dia, si anak tersebut itu memilihnya izin, kita pilih ke bagian atau buka bagian kedua tanpa keterangan izin itu seperti apa. Seperti itu. Oke, untuk penyetingan itu sudah. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Di sini kita bikin pertanyaan lagi, yang isinya itu adalah tentang keterangan izin. Kenapa siswa tersebut izin, itu keterangannya apa, kayak gitu. Nah, sini pertanyaannya kita ganti atau kita rubah menjadi alasan izin. Jawaban singkat saja, bukan pilihan ganda ya, jawaban singkat.
dan ini wajib kita isi alasan izin gitu. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita lanjutkan ke bagian yang telannya. Telan adalah gambar seperti roda gigi. Ini kita klik, kemudian di sini ada beberapa pilihan, bukan pilihan ya, ada beberapa menu yang harus kita edit, kita sesuaikan. Yang pertama umum, kemudian presentasi, dan kuis. Kita mulai dulu dari umum. Di umum ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kumpulkan alamat email. Nah, kita kayaknya nggak perlu mengumpulkan alamat email ini, sebab kalau ini kita checklist, di anak tersebut itu diwajibkan untuk mengirim email terlebih dahulu. Itu nanti akan merepotkan siswa. Jadi kita abaikan saja. Nah, untuk di bagian umum sini, yang paling penting kita garis bawahi adalah batasi ke 1 tanggapan, itu wajib kita checklist. Alasannya kenapa? Supaya si siswa tersebut hanya bisa kirim 1 kali absensi saja. Sebab kalau itu bagian batasi ke 1 tanggapan itu kita abaikan saja tanpa di checklist, anak tersebut bisa mengirim absensi berkali-kali. Maka dari itu kita aktifkan atau kita checklist batasi ke 1 tanggapan saja. Kita lanjut ke pengaturan atau setelan yang presentasi. Nah, itu kita abaikan saja. Ini nanti yang membedakan antara soal dengan absensi di sini. Kalau soal ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke bagian kuis, itu pun juga kita abaikan saja karena ini sifatnya absensi, bukan kuis, makanya kita abaikan saja. Kemudian langkah terakhir, kita simpan seperti itu. Nah, sebelum kita membagikan ke siswa, kita lihat dulu dengan cara klik pratinjau atau preview kalau di yang menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian di sini ada seperti ini nanti tampilan yang ada di perangkat atau komputer atau smartphone siswa itu tampilan seperti ini. Nanti tinggal mengisi seperti apa. Kalau sudah kita anggap itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau, baru kita lanjutkan ke klik kirim di sini. Nah, kirim formulir itu ada lagi pertanyaan. Kumpulkan alamat email, itu tidak perlu. Nah, di sini jangan checklist dulu. Di sini kirim melalui, ini ada gambar amplop, kemudian ada gambar link, kemudian ini ada gambar HTML. Kita klik yang link saja. Ingat sekali lagi, kumpulkan alamat email, nggak usah diapa-apain. Nah, link inilah yang di bagian ini, tautan inilah yang nanti akan kita kirimkan ke siswa. Tapi kalau kita perhatikan, tautan ini sangat panjang. Maka dari itu supaya tidak memenuhi, apabila nanti anak menggunakan handphone itulah yang tidak penuh, kita perpendek URL-nya seperti apa kayak gitu. Kalau sudah kita salin, klik salin di sini, kemudian kita buka medsos kita yang akan kita gunakan sebagai pembelajaran online. Bisa menggunakan Telegram atau menggunakan WhatsApp atau apapun itu, maka terserah teman-teman menggunakan apa. Di sini saya contohkan menggunakan Telegram. Di Telegram ini saya coba mengirim ke salah satu grup punya saya, contohnya Kebun Media atau kelas apa, nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya di situ. Kita pastekan di sini, kemudian kita kirim. Nanti anak akan membuka link tersebut dan mengisi absensi yang sudah kita buat. Demikian kilasan singkat tentang pembuatan absensi menggunakan Google Form. Dan untuk tindakan selanjutnya, perekapan dan segala macamnya, insya Allah nanti akan saya bikinkan video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.